Salam Rahayu. Bincang-bincang kita tentang konstelasi politik dunia. Mengapa harus kita sikapi? Sekarang ini kita sedang melihat pergerakan atau pertarungan antara Rusia dengan Ukraina. Keadaan ini memang sebetulnya keadaan yang bisa berdampak cukup luas bila ini tidak disikapi dan ditangani dengan bijaksana. Saya melihat bahwa pertempuran antara atau perang antara Rusia dan Ukraina ini bukan hanya sekedar perang antara Rusia dan Ukraina, tetapi itu lebih luas. Karena ini bisa melebar pada perang yang tidak kita harapkan, yaitu perang dunia ketiga. Kalau kita mau melihat kehancuran dunia yang paling dekat, ya perang dunia ketiga. Karena perang itu akan memusnahkan jutaan orang di dunia. Lepas dari apakah itu benar dan salah, saya tidak ingin terjebak pada penilaian itu, walaupun memang masing-masing pihak punya alasan. Kalau NATO atau Ukraina dengan poros baratnya ya mengatakan bahwa Rusia ya invasi. Tapi bagi Putin, mereka beralasan apa yang dilakukan adalah untuk melindungi kedaulatan negaranya. Sebagai antisipasi, sebagai perlindungan terhadap orang-orang yang selama ini menjadi korban dari rejim Ukraina. Jadi Ukraina ini sebetulnya kalau kita lihat adalah rejim atau pemerintahan yang sebelumnya itu pro Rusia dan 2014 itu kemudian dikudeta yang menjadikan pemerintahan pro Barat yang bertekad untuk masuk NATO. Nah inilah yang kemudian tidak disetujui oleh Rusia yang sebelumnya memang sudah memberikan warning kepada NATO untuk tidak memasukkan Ukraina terhadap kelompok NATO. Namun ternyata mungkin pertimbangan negara-negara NATO yang melihat bahwa negara yang merdeka dan berdaulat itu punya hak untuk memilih. Memang kalau kita telaah lebih dalam lagi, memang mengapa sih sebetulnya ketika Uni Soviet berdiri dan NATO itu diciptakan untuk menghadapi blok timur Uni Soviet. Dan ketika Pakta Warsawa bubar atau Uni Soviet bubar, NATO tidak serta-merta kemudian membubarkan diri. Inilah juga yang menjadi problem politik dunia, sehingga kekuatan politik dunia itu menjadi tidak seimbang. Jujur saja memang dunia ini sekarang porosnya poros barat. Segala kekuatan baik politik, ekonomi maupun militer ya barat. Sehingga ini berdampak pada eksistensi di negara kita, yaitu di Indonesia, di mana di sekeliling Indonesia itu dikelilingi oleh negara-negara yang memang lebih condong untuk pro barat. Bukan lebih condong, memang pro barat. Seperti pembentukan AUKUS, Australia, Singapura, Jepang, UK, Amerika, dan India. UK aja membentuk fakta petanya di sini. Dan kalau kita melihat dengan jujur ya itu juga NATO juga, bagian dari NATO. Nah ini tidak langsung terlibat di situ. Dia hanya untuk menekan satu kawasan di sini. Siapa incarannya? Mungkin seolah-olah Cina, tapi juga Indonesia terkena
dampaknya di situ. Kemudian pertahanan Malaysia, Filipina dan juga Thailand ya. Dan poros UK juga di situ. Ini juga menjadi semacam dalam tanda kutip ancaman bagi eksistensi Indonesia, di mana secara politik juga nanti akan berdampak. Kemudian negara-negara persemakmuran dan sebagainya, ini sebuah aliansi yang sebetulnya memang nyata-nyata dibentuk untuk membendung pada saat itu, untuk membendung gerakan-gerakan politik di Indonesia pada saat Bung Karno. Tapi persoalannya itu kan masih ada. Nah, saya melihat bahwa Rusia ini adalah sebuah kekuatan penyeimbang. Jadi kalau kita mau jujur, eksistensi Indonesia yang masih bersatu pun itu adalah ditopang oleh kekuatan penyeimbang dunia, yaitu Rusia. Bisa dibayangkan kalau kekuatan penyeimbangnya sudah bisa dihancurkan, Indonesia tinggal satu langkah untuk dihancurkan. Sehingga kalau kita berbicara tentang Indonesia jaya, Indonesia emas, Indonesia mercusuar dunia, ya itu hanya slogan bila keadaan politiknya itu tidak mengarah pada kekuatan politik yang mendukung eksistensi Indonesia di masa depan. Nah, ini yang harus dipahami. Bukan saya mendukung Rusia atau Ukraina, tidak. Karena bagi kita kalangan spiritualis ya bukan untuk berpikir bagaimana kita berperang, karena perang itu adalah jalan terakhir ketika memang terpaksa harus perang. Di kalangan spiritualis tidak ada yang namanya perang untuk memperjuangkan agama, itu tidak ada. Perang ya real karena memang harta kita dirampok misalnya, negara kita dijajah, ya saudara-saudara kita ditindas di situ, ya perang. Nah, ini perlu dipahami bahwa posisi Indonesia memang sangat sulit untuk masuk dalam konstelasi dunia yang semakin berkecondongan ke pro-barat. Dan pada akhirnya ketika kekuatan-kekuatan penyeimbang juga hancur, maka ada kekuatan dunia yang tidak akan bisa dicegah untuk melakukan apapun di negara manapun. Yang awalnya memang mengusung demokrasi, walaupun berkampanye HAM dan demokrasi. Nyatanya memang Amerika yang kampium demokrasi pun dengan mudah kok menyerang Libya, menyerang Irak, menyerang Suriah, menyerang Afghanistan dan sebagainya. Ini yang kemudian harus dipikirkan. Walaupun Indonesia itu pro NATO, katakanlah seperti itu, tidak akan menolong kalau penyeimbang dunianya itu Uni Soviet atau Rusia dan Cina itu menjadi ditekuk oleh Barat. Atau kalau kekuatan penyeimbangnya itu sudah tidak ada, maka eksistensi Indonesia ya tinggal nunggu waktu untuk katakanlah dipretelin lah oleh kelompok-kelompok yang memang sudah merancang untuk membagi wilayah-wilayah Indonesia. Kalaupun Indonesia pro NATO atau pro Amerika itu tidak menolong, walaupun dibaik-baikin tiap hari katakanlah, itu tidak akan menolong kemauan mereka untuk memang sudah merancang pada negara Indonesia. Kalau saya melihatnya perspektifnya itu. Kalau orang lain melihat perspektif lainnya terserah. Nah, karena logika negara-negara Eropa itu
dalam mindsetnya, dalam mindset pemikiran orang-orang Eropa, bukan seperti orang kita. Kalau dibaikin kemudian kita itu merasa baku dan kemudian membalas kebaikan orang yang berbuat baik atau sopan santun terhadap kita. Kalau orang Eropa beda. Kalau orang Eropa mindsetnya, you punya apa? You punya kekuatan apa? Sehingga saya tidak melakukan apapun terhadap Anda. Itu mindset orang-orang Eropa. Dan berbeda sekali dengan orang-orang kita. Nah, ini yang harus dipahami, sehingga kekuatan kemampuan atau kekuatan kita itu harus disiapkan itu karena itu. Karena memang cara berpikirnya orang Eropa atau orang Barat itu seperti itu. Kalau kita tidak hati-hati, Papua bisa lepas. Karena itu menjadi target utama dari kelompok-kelompok mancanegara untuk melemahkan sisi Indonesia. Nah, dampaknya apa terhadap kita, orang-orang yang sedang menggaungkan dunia kemanusiaan, kesatuan manusia dunia dan sebagainya? Ya akan redup. Kekuatan-kekuatan kita juga akan dipretelin sebagaimana kekuatan-kekuatan negara Indonesia yang dipretelin oleh kelompok mancanegara. Dan ini yang harus disikapi betul ya. Nah, kemudian saya ingin menyikapi mengapa kok Indonesia seolah-olah dikonfrontasikan kepada Cina dengan pergulatan atau persengketaan di Laut Natuna Utara. Cina itu tidak akan menyerang Indonesia atau merebut Natuna. Walaupun ada pergesekan di laut, itu kan di laut. Kita bisa kompromi, bisa melakukan satu perundingan ya. Nah, itu masih sangat jauh lah untuk seolah-olah kemudian di media massa itu dikonfrontasikan antara Indonesia dengan Cina. Harus diketahui bahwa secara spiritual dewa Cina atau katakanlah saya melihatnya itu orang spirit Cina ya. Cina juga punya spirit, orang-orang spirit di sana yang memiliki kekuatan spirit yang luar biasa. Itu memandang Indonesia, memandang orang-orang spirit Indonesia adalah saudara. Harap dipahami, bukan Cina yang pemerintahan komunisnya ya. Nah, itu tinggal kita pendekatan dengan pemerintahan yang sekarang lah, untuk bagaimana menjalin satu pola hubungan yang saling menguntungkan. Dan Cina itu juga bagian dari penyeimbang di Indonesia. Harap dipahami itu. Ketika kita dengan sadar sekali bahwa lingkaran-lingkaran di negara Indonesia ini sudah terkepung sebetulnya. Tapi kenapa kita menghujat China? Gitu. Bahkan saudara-saudara kita sendiri di Indonesia itu beretnis Cina, Tiongkok. Itu adalah saudara kita. Dan mereka juga berjuang di sini sama dengan kita, bangsa-bangsa dari suku lain, katakanlah seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita harus pahami tentang geopolitik ini untuk memantapkan langkah gerakan spiritual kita untuk memajukan Indonesia menjadi kekuatan spiritualitas dunia. Karena perjuangan kita itu bukan perjuangan etnis. Perjuangan kita itu bukan perjuangan ras. Perjuangan kita bukan perjuangan agama, bukan. Oleh karena itu, saya dan saudara-saudara kita yang lain, entah Batak, Jawa, Ambon, atau Kalimantan, Dayak, termasuk China, etnis Cina yang ada di Indonesia, tinggal di Indonesia, itu adalah saudara kita yang harus bersama-sama disadarkan untuk membangun kekuatan spiritualitas dunia. Itulah yang harus dipahami. Bahkan harusnya itu memang Indonesia harus membangun satu keseimbangan baru dengan pendekatan politik yang lebih mungkin, atau hubungan dagang yang lebih intensif dengan China dan India, termasuk tidak menutup kemungkinan dengan
dengan Rusia. Bagaimana dengan Barat juga sama, kita jalin komunikasi yang baik, tidak juga memusuhi mereka. Tetapi kita juga perlu waspada, beberapa gerakan untuk pemisahan di Indonesia itu dalangnya siapa gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh bangsa Indonesia, bahwa ketika perang kedaulatan di Indonesia, yang akan membela bangsa Indonesia itu ya tetangga kita, China, dan juga Rusia sebetulnya. Kalau Rusia tidak ditekuk, kemudian dihancurkan secara ekonomi, dan itu menjadi untuk menurunkan tensi militer. Ini kan satu gerakan di Eropa juga memang sengaja, atau Amerika sengaja untuk menciptakan bagaimana pola-pola sanksi ekonomi itu menghancurkan Rusia. Tapi nanti lihat bagaimana pergerakan selanjutnya. Nah, Indonesia harus menjaga kekuatan keseimbangan itu, ya, harus menjaga kekuatan keseimbangan itu, tidak masuk dalam pergulatan atau masuk dalam skenario persengketaan yang memang diciptakan oleh pihak-pihak atau kedua belah pihak. Nah, ketika kasus Rusia menyerbu Ukraina ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Sama halnya ketika kasus Laut Natuna, Amerika dengan sangat lantang akan membela Indonesia bila ada agresi dari Cina. Nyatanya di Ukraina tidak terjadi. Padahal jelas-jelas Amerika mendukung sebelumnya 8 tahun itu persenjataan Ukraina itu disuplai oleh Amerika. Nah, senjata-senjata berat. Dan sekarang ditemukan naskah-naskah tentang kesiapan pembuatan senjata biologis di Ukraina. Toh ketika digempur oleh Rusia itu tidak ada yang membela. Sama halnya dengan Indonesia, yang bila digempur oleh Cina, ya Amerika juga tidak akan ikut terlibat di situ. Disitulah sebetulnya pelajaran yang paling berharga untuk bangsa Indonesia, bahwa kita dimajukan selalu harus berkonflik dengan China, tapi akan ditinggalkan, akan seperti itu. Nah, kita tidak ingin itu terjadi, bahwa bagaimanapun juga China itu adalah tetangga kita, tinggal bagaimana kita mengelola hubungan ekonomi dan politiknya dengan baik. Dan satu hal lagi, di kita itu selalu distigmakan dengan China yang komunis, seolah-olah itu anti agama dan sebagainya. Itu urusan setiap negara punya otoritasnya lah. Kalau kita menyerang satu otoritas negara, kita juga bisa kok, misalnya kenapa Saudi menggunakan sistem kerajaan, menggunakan sistem dasarnya satu agama, katakanlah seperti itu juga menjadi kritik ya. Nah, kita kan tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau memang otoritas negaranya memang menghendaki seperti itu. Kita mulailah untuk membenahi diri kita sendiri sehingga ada kesatuan komunal, kesatuan kebangsaan yang harus dibangun. Di mana kita ada problematika di internal dengan banyaknya yang sudah disampaikan oleh Presiden kita Jokowi tentang penceramah-penceramah yang radikal dan sebagainya. Itu kita sudah dengar sudah lama sekali. Pergerakan-pergerakan kelompok-kelompok seperti itu yang memang tugasnya itu seolah-olah berselimut agama, tapi memang memecah kesatuan. Itu yang harus diselesaikan oleh bangsa ini. Bagaimana bisa seorang penceramah kemudian memberikan satu statement hukum agama, katakanlah itu, mengharamkan membayar pajak. Itu kan sama saja dengan melawan pemerintah, sama saja dengan makar. Mengapa tidak ditertibkan?
Dan pemikiran-pemikiran ini menjadi berkembang pada mereka-mereka yang kemudian anti pemerintah, oposisi, menjadi makanan, menjadi senjata yang dipakai untuk memprovokasi rakyat. Ini kan berbahaya sekali. Oleh karena itu, mohon pemerintah juga harus lebih tegas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, karena situasi geopolitik dunia juga sudah mulai memanas dan juga konstelasinya nanti akan berubah seperti apa. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa saya gaungkan dan saya ingatkan bahwa Amerika itu sekarang itu sudah saatnya turun panggung. Pendulum kekuatan dunia itu akan beralih ke timur. Kekuatan Cina tak tertandingi, dan Cina akan menggantikan Amerika. Dan pemerintah Indonesia harus paham tentang perubahan situasi geopolitik, geososial, dan geostrategi dunia, dan peralihan kekuatan dunia ini mengarah kemana, sehingga kita jangan sampai kita memihak yang sekarang seolah-olah kuat, nantinya pada saatnya nanti runtuh. Dan Indonesia menjadi bermasalah di situ, karena kita justru akan berhadapan dengan kekuatan besar yang menjadi poros dunia di situ. Cina dalam sisi ekonomi sudah tak tertandingi, dan tinggal selangkah lagi Amerika itu bangkrut. Kalau tinggal selangkah lagi, katakanlah Amerika itu akan kalah secara politik dan ekonomi dibanding dengan Cina. Maka ini juga harus menjadi pertimbangan sikap-sikap Indonesia di kancah internasional. Kenapa? Bagi saya sih, sikap-sikap kita lah, orang-orang warga rakyat biasa ini, memandang atau menyikapi dimensi geopolitik dunia lah, katakanlah seperti itu, menyikapi politik yang memang dihembuskan oleh pro-barat yang untuk anti Cina. Saya tidak anti Barat, tetapi juga tidak anti Cina. Karena kalau kemudian ini digaungkan, kemudian kita terprovokasi untuk membenci Tiongkok, katakanlah, itu salah besar. Karena bagaimanapun juga Tiongkok itu atau China itu adalah bagian dari keseimbangan dunia. Kan Indonesia belum muncul, Indonesia belum memiliki kekuatan untuk menjadi kekuatan dunia, untuk menyeimbangkan dunia. Indonesia belum bisa, sehingga Indonesia perlu untuk menyejajarkan dua kutub ini menjadi kekuatan yang berimbang. Itu saja sebetulnya tugasnya. Jangan sampai perang, jangan sampai konflik yang besar yang menelan ribuan banyak atau jutaan banyak nyawa. Indonesia harus berperan di situ tanpa harus memihak salah satu pihak. Itu yang paling penting. Apalagi rakyat kita itu mudah diprovokasi untuk membenci karena alasan-alasan yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita. Cina yang Tiongkok seolah nanti akan menghancurkan agama di sini, ya tidak. Tidak seperti itu. Kita punya landasan hukum sendiri, konstitusi sendiri, kedaulatan sendiri. Ya kita juga sama sebetulnya. Ketika misalnya kita saat ini jujur, itu kan kita nyusu katakanlah berpatron pada Amerika. Ketika apakah Amerika menghancurkan kehidupan yang sifatnya privat? Ya tidak, mereka ekonomi. Ya sama ketika nanti Amerika surut kemudian berganti Cina, ya kita juga akan menginduk ke arah sana. Pastinya itu tidak bisa dielakkan. Apa kemudian Cina akan mengurusi tentang hal-hal yang privat, tentang agama dan sebagainya, yang menjadi keyakinan individu per individu manusia di Indonesia? Ya kan tidak. Coba berpikir yang lebih rasional untuk bisa memahami posisi Indonesia dan juga posisi kita. Karena tugas kita di Indonesia ini, kalangan spiritual, adalah membangun manusia yang membentuk manusia yang memiliki rasa cinta kasih.
manusia dunia yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat ras, golongan, atau agama. Itu saja dari saya untuk menjadi perenungan mengapa perang ini harus dipahami, dan juga mengapa sikap-sikap terhadap konstelasi geopolitik kita ini harus juga dipahami, tidak kemudian berat sebelah. Itu saja. Salam rahayu.